Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Obrolan santai bersama teman. Anda itu kan maksudnya anak pesantren kan, anak pesantren. Iya. Anak pesantren yang ya kita semua tahu lah. Gayanya anak pesantren itu gayanya gimana? Seperti apa? Artinya gini Mas, menurut Anda itu soalnya ada beberapa orang di luar sana yang menganggap pesantren itu tertinggal atau ya bisa dikatakan ya kurang gaul atau gimana? Menurut Anda bagaimana? Kuper-kuper gitu lah ya. Kuper-kuper ya. Menurut dari kami anak pesantren sebenarnya anak pesantren itu malah bukan kuper kalau menurut saya. Gimana? Lebih ke arah dia itu bisa multi talent. Multi-talent? Iya, Gimana? talent. Jadi gini, Dan dia bisa menjadi seseorang yang berada di posisi ini, dia bisa menjadi seseorang di posisi ini, di berbagai posisi. Manajemen ekonomi contoh saya misalkan. Manajemen ekonomi anak pesantren itu bukan lagi sebuah teori, Gimana? tapi itu merupakan sebuah praktek. Bagaimana tidak? Kita tahu, kita kan selaku santri lah, santri kawakan lah. Iya. Kawakan atau karbitan ini? Karbitan lah. Karbitan lah, jangan kawakan. Gimana guys? Kalau kita tahu, kita selalu mendapat kiriman satu bulan. Dimana saya contohkan satu bulan itu sekitar 500 lah. 500. Itu 500 rata-rata ribu, itu. itu rata-rata. Saya ambil rata-rata. Kalau yang punya mungkin ya lebih dari 500 lah. Iya. 2 juta gitu ya. Iya. 1 Berbeda. juta. Saya rata-ratakan 500 ribu. Mereka bisa membaginya. Gimana nanti mereka membagi uangnya untuk keperluan ini, untuk keperluan ini, untuk keperluan ini. Bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam satu bulan gimana 500 itu supaya dia cukup hidup dengan uang 500 itu. Satu hari ya keluarkan berapa contoh. Untuk beli rokok. Untuk beli rokok aja ini harus dihitung kan. Iya, berapa ya? Manajemen ekonomi jadi bukan lagi sebuah teori, tapi menjadi praktek bagi kita. Itu kan dari segi Dari segi manajemen. manajemen ekonomi. Saya mau menyelami dari segi ini. Maksudnya kalau kata saya itu maksudnya dalam segi pemikiran bagaimana? Dari segi pemikiran memang kita terlihat kurang. Artinya kurang dengan kita terbatasi oleh IT yang kita mungkin tidak bisa kita tahu gimana atau bahkan dari segi bahasa pun kita sebenarnya kurang dalam hal segi membahasakan dari sebuah kitab klasik ke kitab yang lebih ke bahasa yang mungkin lebih enak lebih memahamkan kepada orang. Mungkin ini yang kurang dari, atau bukan berarti kurang, artinya dari kita selaku santri kurang menyadari. Bagaimanapun juga sebenarnya kita bisa untuk meraih hal tersebut. Kita contoh di pondok juga kan sudah disediakan sebuah media, entah itu berupa mading. Di setiap mading itu setiap 1 minggu 1 kali itu kan kita refresh mading tersebut, kita baca lah. Setidaknya kita dapat informasi dari situ. Entah itu dari sebuah ya mediasi yang lain lah. Entah itu media yang lain lah. Artinya gini, maksudnya kan sekarang itu sebenarnya jujur kalau kata teman saya itu kan banyak sekali. Teman saya itu mengatakan bahwasanya orang pesantren itu terlalu konservatif pemikirannya dan sebagainya. Dalam arti tidak mengikuti zaman. Ya, tidak mengikuti zaman. Ya banyaklah teman-teman kita yang seperti itulah. Itu menanggapi itu bagaimana? Artinya kalau kata saya itu gila, maksudnya kok kita nggak bisa, masa kita gini contoh kita hukum masalah hukumnya. Masa iya kita itu mengikuti hukum yang dulu dinyatakan oleh Imam Syafi'i katakanlah, dinyatakan oleh Imam Syafi'i katakanlah, otomatis kan sesuai hukum, sesuai keadaan pada waktu itu. Iya. Kok kita itu masih
kolot, kita itu masih tetap berpegang teguh, oke lah berpegang teguh dalam Imam Syafi'i dalam pemikirannya, oke lah. Tapi apakah kita itu masih dianggap relevan ketika memakai hukum itu? Sedangkan kita itu memang keadaannya itu berbeda gitu loh. Iya. Ya jadi lebih ke arah ini ya, lebih ke arah kita menyikapinya gimana. Saya contohkan dulu para pendahulu kita, yakni yang orang-orang yang selalu kita bahas di dalam keseharian kita, yakni Kanjeng Nabi dan lain-lain yang selalu kita bahas di dalam kitab klasik. Orang-orang selalu memakai bukan lagi sebuah kendaraan yang mungkin yang mungkin telah ada di zaman sekarang. Saya contohkan Alphard, apalagi mobil yang bagus, Lamborghini, sebagainya lah ya. Di dalam sebuah kitab klasik itu lebih banyak dicontohkan bukan lagi Lamborghini, tapi onta, sapi, kerbau. Lah gimana kita itu mencocok logikan? Mencocok logikan apakah ini sapi juga sama dengan Lamborghini, saya contoh Alphard dan sebagainya. Nyata pun sebenarnya kalau kita mau berpikir untuk lebih maju, itu adalah sebuah hal yang membedakan. Membedakan? Berarti kita lebih, kalau kita di pesantren itu biasa menggunakan istilah tandir gitu. Iya, istilah tandir. Artinya gini. Oke lah kalau misalkan ada kasusnya seperti itu. Maksudnya kasusnya itu seperti itu, keadaannya sama seperti itu. Misalkan tadi yang dicontohkan itu adalah Lamborghini dengan onta dan sebagainya, atau dengan motor ya, kalau yang lebih pas ya, atau dan sebagainya. Ini kan maksudnya contoh ya, saya kasih contoh itu misalkan keadaan problematika yang saat ini kita hadapi itu kan berbeda dengan zaman dulu. Apakah kita tidak memandang itu gitu? Iya. Tentunya iya. Tentunya tetap memandang. Lebih kita perdalam lagi. Contoh dalam permasalahan jual beli pun. Dalam permasalahan jual beli pun semuanya sangat kolot kalau yang kita pelajari. Sangat kolot sekali. Dengan praktek gimana? Kita contohkan dari zaman dulu, sejak sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau kan hidup di daerah Turki, di daerah daerah Irak, di mana lebih tepatnya itu kalau nggak di Basrah, di Kufah. Beliau hidup di daerah Irak, yang notabene daerah Irak adalah daerah yang lebih maju dibanding dengan daerah Arab, juga Madinah. Kita tahu, kita bandingkan lah, seperti kita di desa dengan di Jakarta. Otomatis praktek jual beli yang ada di sana di Jakarta itu jelas berbeda dengan ada yang berada di desa. Sahabat Ali pun ketika menyikapi sebuah permasalahan pun tidak hanya kolot dengan apa yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi. Saya contohkan di permasalahan kita yang sering kita pelajari para santri itu kan dalam jual beli. Kita mungkin dalam praktek kita adalah jual beli menggunakan uang, ada penjual, ada pembeli. Kita memberikan uang, kita menerima uang sebagai penjual. Sedangkan pada praktek kita semakin berkembang semakin zamannya semakin kesini. Kita jual beli online. Jual beli online di mana pembeli dan penjual tidak bertemu sama sekali. Itu gimana lantas? Lah ini sebagai santri harus bisa menjawab problematika seperti mana itu. Majlisul Akdi, Majelis akdinya itu. Terus sistem transfer itu gimana? Wah, transfer itu kan uangnya nggak ada. Kalau kita di kitab kita itu kan harus mutakobidon ya. Iya, harus yadan biadin kan. Harus yadan biadin, iya. Kalau nggak yadan biadin kan kita tahu B-nya itu kan berpengaruh ke absahan B-nya itu loh. Iya, intinya fasid lah bisa dikatakan. Itu kita dituntut lebih berkembang seperti itu. Sebenarnya kita sudah diajarkan oleh Sayyidina Ali sejak dari dulu untuk selalu berkembang. Artinya kita tetap berkembang. Bagaimanapun problematika yang ada seperti hanya jual beli yang kita mungkin telah nanti belum lagi ada cashback. Nanti kalau yang cashbacknya lebih banyak kita yang cari. Oh ini banyak cashbacknya. Ini juga harus dari selaku santri itu harus bisa menjawab sebuah solusi untuk zaman sekarang. Kita buktikan bahwa apa yang kita pelajari tidak sekolot apa yang kita pikirkan. Artinya gini. Oke, saya berarti menurut Anda pribadi, berarti kan itu kan semua asumsi Anda untuk santri itu harusnya seperti ini loh. Gitu. Artinya gini, berarti Anda setuju tidak kalau ketika saya tanyakan gini?
seorang santri itu mengikuti zaman, ya berarti hukumnya itu mengikuti zaman pula. Iya. Saya contohkan. Anda setuju tidak dengan isu yang zaman sekarang banyak berkembang lah ya. Contohnya misalnya masalah wanita. Iya, masalah wanita. Ini nih yang Nah ya, artinya gini loh. Sebuah pemikiran pasti dari santri yang konservatif itu mengatakan pasti wanita yang artinya hur itu wanita merdeka. Yang merdeka itu tidak boleh keluar rumah, bahkan keluar rumah itu tidak boleh dengan tidak bersertaan mahram. Artinya dia tuh keluar sendiri tuh nggak boleh. Iya. Wah itu kan kalau kita sampai hukumi itu nggak ada yang banyak sekali itu nggak bisa OTT nanti ya. Itu gimana itu? Yes. Maksudnya artinya dengan memandang realita seperti itu, ketika ada fatwa wanita itu boleh keluar rumah, apakah santri setuju? Ya, dari kami lebih kita perlu berdalam lagi. Mungkin dari yang mengucapkan, mungkin dari orang yang mengucapkan tadi atau yang mengatakan bahwa seorang wanita ini harus nggak boleh, namanya wanita itu bepergian sendirian, apalagi wanita cantik kan seperti itu. Kita tahu kita contohkan wanita cantik seperti siapa Syahrini atau kalau pergi sendirian gimana nanti kan nanti malah lebih akan madinatul fitnah juga kan. Dia cantik, dia berparas ya langsing dan bagaikan sesuatu yang bisa menarik perhatian dari orang laki-laki. Artinya ketika kita menghukumi ada satu fatwa umpamanya bolehlah wanita itu keluar rumah tanpa adanya mahram meskipun dia cantik, karena kan kita lihat menurut yang berfatwa karena itu melihat dari ilatnya, kita tahu ilatnya itu semua, misalkan dulu itu kan madinatul fitnah dan sebagainya. Bukan madinatul fitnah saja, banyaknya kasus perkosaan zaman dulu, banyaknya kasus pembegalan zaman dulu. Nah, itu kan tidak terjadi pada zaman sekarang. Ya karena seperti itu tadi. Artinya mungkin orang yang salah satu mungkin dari dari salah satu kita mengucapkan hal-hal tersebut, hal-hal yang demikian itu mungkin kurang pantas dilakukan bagi seorang wanita. Ya bahasanya kurang pantas saja, Tapi tidak sampai kita hukumi haram. Karena apa? Kita tahu tujuan kita sekarang ya persamaan gender antara wanita dengan pria ya mungkin saya katakan kalau di agama kita mungkin tidak sama. Dalam segi apa? Dalam segi ini yang kita bahas ya, ini dalam kehidupan. Kita tahu di kita sekarang banyak wanita, contoh wanita karir atau wanita karir. Kalau wanita karir tujuan dia keluar dari rumah untuk bekerja, apakah lantas kita tetap kekang mereka untuk tidak boleh keluar? Padahal dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah itu kan seperti itu, tidak sekolot itu gitu loh dalam menghukumi sebuah permasalahan. Ketika kalau menurut saya overall kalau masalah persamaan gender, kalau saya setuju ya. Overall dalam segi perspektif kehidupan lah. Setuju, karena kenapa? Karena mereka itu kan maksudnya jangan kita pandang itu, kalau menurut saya jangan kita pandang itu wanita sebelah mata. Wanita jangan memandang wanita yang baik-baik saja, tapi kita lihat wanita yang terdampak oleh ketidakadilan itu. Artinya gini, oke saja ketika misalkan wanita itu memang memiliki privilege yang baik, misalkan punya istrinya seorang gus atau istrinya seorang pengusaha yang memang baik-baik saja ketika tidak bekerja. Coba kita memandang wanita-wanita yang single parent. Itu ketika yang kita tidak bekerja kan? Gimana mereka makan? Masa kita mau hukum haram kan? Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Artinya overall Anda setuju ya dengan misalkan ada yang berfatwa seperti itu? Saya setuju, cuman lebih coba kita lihat lagi. Andaikan kita menghukumi haram, nanti gimana mereka hidup? Mereka juga hidup untuk menafkahi keluarga. Mereka juga hidup untuk menafkahi seorang anak. Berarti kan setuju gitu ya? Iya, menarik. Artinya kan banyak sekali dari teman-teman kita, saya tidak sebut namanya. Artinya gini Mas Billy. Dari teman-teman kita itu banyak sekali, ini haram, ini haram. Itu kan tidak bisa juga seperti itu kan? Iya, tidak bisa. Artinya soalnya dalam tanda kutip santri itu dipandang seperti itu. Iya. Dalam tanda kutip. Artinya sebenarnya ya bukan oknum ya bahasanya ya,
perorangan aja. Iya, perorangan. Karena kita kan hukum itu kan gini ya, hukum itu kan banyak. Kebetulan kita itu memilih jalan yang setuju Yang gitu kayak gitu setuju ya. gitu. Tinggal mana kita yang pilih Ya, gitu saja. Kalau memang sampean ingin memilih sesuatu hal yang mungkin sedikit memaksa, maksudnya sedikit memaksa seperti tadi, tidak memperbolehkan wanita untuk keluar, ya jangan sampai sampean katakan kepada orang-orang lain. Atau mungkin bisa dipakai tapi untuk diri sendiri lah. Jangan untuk lebih ke arah keluarga. Jangan lantas kalau kamu memfatwakan ini untuk dilakukan semua orang. Ya kita tahu lah, seorang Imam Malik pernah dulu ditawari oleh seorang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kita tahu beliau ditawari untuk apa? Untuk madhab beliau itu dijadikan sebuah kurikulum lah, saya katakan sebuah kurikulum sebuah madhab yang iya, paten. madhab yang paten. Jadi seluruh negara seluruh di bumi ini yang dikuasai oleh Abu Ja'far Al-Mansur itu harus mengikuti madhab beliau. Tapi apa yang dikatakan Imam Malik nggak mau beliau. Karena seperti itu. Ya, karena Imam Syafi'i juga pernah tahu ya, saya itu benar tapi saya itu benar tapi memungkinkan juga salah. Iya. Mazhab lain itu salah tapi memungkinkan juga benar. Artinya dalam kita beristihad, dalam para imam itu beristihad itu kan masih sama semua itu mendapatkan ganjaran. Iya. Itu antara benar atau salah itu kan urusan Tuhan. Iya, Itu kan seperti itu. Tuhan, nggak usah kita hakimi. Iya, cukup Tuhan yang menghakimi kan seperti itu. Banyak sekali yang tidak paham akan banyak sekali yang tidak paham akan hukum-hukum yang secara dasar. Iya. Secara terperinci banyak sekali kan, sehingga memandang bahwa dan yang di media sosial dan sebagainya, ya wajahnya santri itu seperti itu. Padahal kita juga. Padahal kita tahu kan. Ada santri liberal juga. Iya, itu kan ada. Tetap ada. Kita katakan oknum lah, tetap ada. Gimana pun kan semua lini pasti ada oknum sendiri. Ada yang terlalu korot, ada yang tidak. Tapi sebenarnya kalau lihat hakikat santri sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Maksudnya artinya tidak semua santri itu kita hukumi kolot, tidak semua santri juga dihukumi kita itu terlalu liberal banget. Iya, ada juga yang ya kayak Mas Billy inilah, itu sesuai dengan keadaan. Soalnya hukum keadaan ini menurut saya itu sangat relevan untuk zaman sekarang. Artinya menentukan hukum itu harus relevan dan real dengan zaman sekarang. Harus real. Contohnya ya kayak saya kasih contoh yang masalah air ya. Kenapa di Imam Malik itu tidak ada bahasa ma'ul musta'mal. Iya. Tapi kalau ketika Imam Syafi'i ada ma'ul musta'mal. Oh iya jelas lah, karena di Imam Syafi'i sampingnya itu sungai ini. Ya ada buat apa banyak air. Cuma di Imam Malik di Madinah itu tidak ada sama sekali tidak ada air, sehingga itu air cuman segitu kok mau dibuat ma'ul musta'mal lagi kan enggak relevan, kasihan lah. Iya kan seperti itu. Itu sangat terjadi. Begitupun ketika Sayyidina Umar menghukumi menghukumi sariko atau menghukumi maling tidak dengan potong tangan. Itu kan, itu berarti kan kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya hukum Islam bisa berkembang sesuai dengan zaman dan keadaan. Iya, itu kan jelas. Nah, ya, makanya saya menarik sekali, maksudnya dalam arti ya sudahlah, kita itu jangan terlalu berpikir yang inilah. Itu menurut saya pikirannya tersebut pada santri itu yang santri yang hal-hal yang seperti itu santri terlalu kolot itu malah menurut saya itu hati-hati, nanti jangan-jangan Anda pikirannya radikal kan enggak, tapi Anda enggak tahu malah mengatakan orang lain radikal kan. Padahal pikiran Anda yang radikal. Tapi tidak menafikan bahwasanya santri ada yang radikal. Iya, Maksudnya dalam konservatif terlalu monoton dengan mungkin apa yang ketemu dengan orang yang ngomong seperti itu adalah ketemu dengan seorang santri yang seperti bukan dengan kita. Iya, bukan dengan kita. Harusnya kan bertemu dulu dengan kita. Atau mungkin follow IG kita kan nanti bisa. Oh iya, IG-nya apa namanya? Iya, bisa di-follow IG-nya. Nama saya sendiri, Robi Sabili. Iya. Rojul Kamil itu nama pena. Oh, nama penanya Rojul Kamil. Walaupun jarang menulis tapi harus punya pena. Oke. Siap. Mungkin ya demikian adanya memang. Kita sebagai seorang santri mungkin juga tuntutan kita akan lebih berat. Tuntutan kita akan lebih tinggi setiap tahun bertambah juga akan lebih. Jangan kita berdasarkan asumsi kita berdua ya. Kita berdasarkan asumsi kita berdua. Itu jangan lupa itu.
Bukan berarti di Qur'annya seperti ini, ada beberapa di Iya. dalil kita memang. Cuman secara overall kita ngobrolnya seperti apa namanya, seperti asumsi kita berdua saja. Ya, artinya kita berusaha sebisa mungkin lah tetap berada di rel kita sebagai kita seorang santri, tapi kita juga tidak terlalu kaku. Artinya kita tetap bisa fleksibel kemanapun. Kita berpakaian sarung bisa, apalagi kita berpakaian celana. Saya gambarkan seperti itu. Mungkin mereka yang berpakaian celana sulit untuk memakai sarung, artinya ngerasa tidak betah ataupun gimana ya kan. Tapi kita malah lebih yang fleksibel. Dan kita, ada juga seorang santri yang berpakaian sarung tidak bisa memakai celana dalam iya, arti pemikiran. dalam arti pemikiran sama saja. Maksudnya artinya gini loh. Apalagi sampai mengatakan celana itu bid'ah kan Iya, dipakai oleh Kanjeng Nabi, itu kan gimana? Ya ada beberapa teman kita, saya selalu mengkritik teman-teman kita yang sesama kita itu yang selalu mengkritik, apa sih selain santri itu salah, Iya. selain santri itu, ya maksudnya Anda itu belum tentu menang loh dengan, Belum tentu menang. ya kan, artinya sudah saja gitu. Iya, Ya benar kita sekali. mereka ya mereka, Iya. gitu kan. Artinya kita juga harus menjadi seorang yang open mind. Open mind. Jangan juga selalu menjadi benar. Maksudnya ingin menjadi benar. Kita itu yang paling benar adalah Itu kita loh yang paling sebenarnya yang santri. saya sayangkan dengan teman-teman kita ya. Iya. Itu begitu loh. Ya maksudnya kita boleh bangga dengan kita, tapi jangan sampai kita itu menyentuh bibir bahwa yang lain itu salah. Iya, Kan yang seperti itu itu. salah. Itu yang seharusnya kita sudah bisa mengambil pelajaran dari imam-imam dulu kita Nah, kan. itu. Seharusnya seperti itu. Jangan terlalu kecil dalam hal memikir sebuah hal. Untuk ini masalah seorang santri menyikapi organisasi yang kemarin dibubarkan. Gitu jangan gitu ya. Gimana? Menarik itu. Yes, sangat menarik, memang sangat menarik. Kita untuk menyikapi hal tersebut memang sangat menarik karena memang kita tahu organisasi yang dibubarkan itu memang dari pemerintah, bukan dalam tanda kutip, bukan saya membela pemerintah, tapi dari data yang pemerintah katakan itu kan karena memang belum memperpanjang izin SKT. Tidak punya SKT. Tidak punya SKT untuk organisasi itu. Akhirnya mereka dibubarkan. Mereka dibubarkan dengan alasan belum memperpanjang SKT. Ya saya kira wajar saja. Kalau memang ingin perpanjang, ingin organisasi itu tetap ada, ya prosedural dengan apa yang ada di negara kita, pemerintah tinggal memperpanjang kan. Sebenarnya malah yang kita pikirkan, kenapa nggak mau? Setuju tidak? Iya, maksudnya artinya setuju tidak seorang santri dengan adanya pembubaran itu? Ya dari kami tetap setuju. Artinya setuju saja. Malah dari kami itu kadang dari kami yang mungkin notabene itu kurang berani untuk mengungkapkan suatu pikiran kita, ya yang kita hanya pikirkan adalah kenapa hanya memperpanjang SKT saja seakan tidak mau atau bahkan tarik ulur terus. Nah, itu sebenarnya ada apa? Apakah ada konsep yang tidak sesuai dengan dasar negara atau gimana? Saya itu pernah kemarin Prof Mahfud itu pernah bicara di mana, di podcastnya di Mas Deddy Corbuzier, podcastnya Om Deddy, bahwa jadi organisasi itu kalau mau mendapatkan SKT itu dia harus memenuhi peraturan yang ada, termasuk peraturan bahwa perpu, menuruti perpu. Nah, perpunya diantaranya itu harus ya biasalah bagi kita biasa, artinya harus menaati undang-undang, juga tidak boleh geser dari UUD 45, dari NKRI dan sebagainya. Nah, miss-nya adalah mereka yang dibubarkan itu nggak mau mengganti AAD-ART-nya sesuai dengan peraturan tersebut. Itu kan sudah. Lalu mereka itu ke Menteri Agama dan bilang tetap mau mendukung, tapi tidak mau mengganti AAD-nya. Itu berarti kan salah mereka. Iya kan? Salah siapa? Kalau mereka nggak mau dibubarkan ya sudah tinggal lengkapi saja. Atau kalau yang kurang sama atau mungkin berbeda dengan apa yang ada ya silahkan ganti. Kan aslinya tinggal seperti itu, sangat mudah sekali hasil permasalahan kita itu. Cuma kadang menyikapi kita itu malah terlalu besar. Iya, terlalu besar. Atau memang mereka berafiliasi ke sana. Iya, jangan bisa ini. Itu loh. Karena terlanjur sudah pro dengan mereka, akhirnya bagaimanapun kita tetap tidak setuju, entah alasan apapun.
kan lagi-lagi kita kembali pikiran kita yang terlalu radikal kan seperti itu. Iya. Harus kita santaikan lagi gitu. Atau mungkin kurang ngopi kan seperti itu. Kurang kita berdiskusi atau gimana kan. Iya. Harusnya memang demikian. Kalau memang Berarti ada yang tidak sesuai kita tinggal. berarti kan Anda sendiri setuju ya dengan pembubaran itu ya? Karena Saya setuju saja. memang pemerintah sudah memutuskan seperti itu. Iya, memang sudah tugasnya juga. Harus mengkawal semua NKRI ini agar tetap utuh. Sudah dari 45 kita merdeka loh. Iya. Iya kan? Iya. Apakah hanya beberapa oknum saja kita kemudian menjadi kocar kacir? Nah, itu. Nggak lucu seperti itu. Makanya presiden nggak pernah nanggep nih. Nggak pernah. Karena terlalu kecil buat presiden. Terlalu kecil. Menurut saya seperti itu. Iya. Yes, mungkin banyak dari mereka yang berbeda pikiran dengan kita pun tidak apa-apa. Artinya kita tetap tidak menyalahkan mereka yang berbeda pikiran dengan kita, Ya. yang berbeda cara berpikir, cara menanggapinya kita berbeda ya mungkin nggak apa-apa. Saya Ya, tidak betul. salah. Tapi jangan lantas kemudian perbedaan kita jadikan sebuah permusuhan. Itu yang perlu kita jadikan titik tekan itu demikian. Ya. Karena apa? Karena perbedaan itu bukan cuma kita sekarang, sejak dari dulu Sudah dulu, perbedaan beda. sudah ada. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Ya artinya gini, Pak. Maksudnya kan zaman sekarang itu beda sedikit pecah. Beda Pecah. sedikit beda pecah. Itu kan Iya, itu maksudnya sangat- menyikapinya itu. Padahal ini permasalahan sangat remeh itu itu kan. Padahal kita tahu kita sering berbeda tapi kita tidak sadar akan hal itu. Artinya kita sering berbeda, iya kan? Iya. Anda suka warna apa? Saya katakan Warna biru. warna biru. Saya suka warna hitam. Lalu tidak harus Lalu iya tidak harus saya memaksa Anda untuk suka warna hitam. iya. Dan sekali lagi kalau saya tekankan itu bukan hanya masalah perbedaannya, sudut pandang. Iya, sudut Kadang-kadang pandang. itu Masya Allah itu agak bias ya. Artinya gini, menurut saya benar, tapi menurut Anda salah. Salah. Bukan berarti kita itu dengan salah dan benar, menurut Anda benar tapi menurut saya salah. Dan sebaliknya, itu kan bukan berarti kita itu harus pecah. Enggak. Artinya gini. Contohnya ya, saya contohkan kalau saya nulis 6 di pihak Anda kan 9. Iya. Kalau saya 6, 9. Selesainya ya sudah. Ya Menurut saya sudah. 6, Iya. 9. Kan itu goalsnya kan itu kan. Ada jalannya sendiri-sendiri Nah, iya, kita iya. lah. Tapi bukan berarti kita lantas berpecah belah, Iya. tidak bisa bersatu. Hanya satu sebuah permasalahan saja itu. Kita sama-sama makan nasi. Persamaan kita kan banyak. Itu loh, Tapi itu yang selalu kita sorot adalah perbedaan. Kenapa? Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama minum air. Kan sama, persamaannya sangat banyak. Hanya satu perbedaan kita pecahkan. Itu yang sangat disayangkan. Dan yang harus diingat santri itu tetap NKRI dong. Tetap NKRI bagaimanapun NKRI sudah dilandaskan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah dari Ya, dulu. sudah final ya, sudah Sudah final. final nggak bisa diganggu gugat itu kan. Iya. Artinya sudahlah kita jangan perebutkan itu. Sudah Kalau berjalan dengan baik. gini loh Mas. Ketika ada orang yang khilafah, Iya. namanya, kita juga Islam kan. Kita Juga tahu sejarah khilafah itu seperti apa. Iya, Kita sudah tahu. Dari mulai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sampai hancur sampai hancur. Abu Abbas As-Saffah, Iya. terus sampai hancur lagi dan teruskan sampai terakhir itu 1920 1924an Iya. Turki Utsmani yang hancur itu. Yang Mustafa Kemal dan Ya, kawan-kawan. yang menghancurin Mustafa Iya. Kemal dan kawan-kawan itu kan sebenarnya gini, yang harus kita petik itu ketika ada orang yang mau menjadikan Indonesia sebagai khalifah, itu kan sebenarnya ada poin politiknya. Iya tidak? Iya. Bukan sekedar agama. Iya, bukan sekedar agama, memang ada unsur politik di dalam. Dan saya yakin ketika misalkan sudah dijadikan khilafah, negara ini menjadi Iya. khilafah, dan yang menjadi khalifah itu bukan dari golongan itu. Iya. Misalkan kita contohkan khalifahnya orang NU, Iya. umpamanya, atau misalkan orang Muhammadiyah, umpamanya. Itu pasti golongan mereka pasti akan Iya, nuntut lagi. akan Nah, nuntut. kita prediksinya ke situ. Artinya saya sangat yakin. Iya. Jadi Iya, kan memang ada tujuan politik step by step bagaimana sampai saya tanda kutip saya contohkan bagaimana orang yang mereka kagumi itu bisa berkuasa kan seperti itu. Itu kan enggak maksudnya apa gitu. Iya. Sisi Sehingga agamanya mana ketika gitu. oke kita contoh negara Indonesia kita jadikan khilafah oke. Tapi mereka andaikan yang menjadi pemimpin itu ternyata bukan dari golongan mereka tetap marah. Mereka tetap bersikuku. Padahal apa yang menjadi tujuan mereka kan sebenarnya sudah tersampaikan. Nah,
makanya itu kalau kita turuti sesuatu yang kita turuti itu belum tercapai, itu pasti mereka akan selalu bertambah ingin ini. Bahkan kalau tidak dari pemimpin mereka, junjungan mereka sudah jadi, malah mereka ingin bagaimana saya menjadi Nah itu Perdana kan Menteri akhirnya ataupun kan apa. Akhirnya politik yang afiliasinya yang nantinya itu jalannya ke politik kekuasaan Iya. sama yang mereka tuduhkan ke yang saat ini. Yang saat Iya ini, kan? iya. Sama artinya mereka itu ya artinya tidak ada unsur Islaminya kalau menurut iya saya. sama itu Tujuannya malah apa? Tujuannya. malah itu lebih ke arah Tapi itu asumsi kita, prediksi kita seperti iya, itu. hanya sebuah Iya. prediksi saja lah, kita kan hanya menerka gitu gimana nanti akan jadinya ketika seperti ini. Bahkan kita katakan untuk zaman sekarang khalifah pun kita sistem khilafah itu belum tentu sebaik sistem demokrasi Nah, apa yang itu ada loh. kita. Kita tahu lah, maksudnya sejarahnya kita tahu Iya. lah, maksudnya ya nggak mungkin kita buka di sini Iya. juga. Bagaimana? Oke kalau Umar bin Abdul Aziz yang terkenal. Iya. Oke kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu yang kita kenal. Mungkin Muawiyah sebagai sahabat yang kita tidak boleh salahkan juga. Iya. Tapi kan ada serentetan beberapa khalifah juga yang dalam tanda kutip ya. Iya, kurang lah. Itu kan maksudnya menandakan maksudnya tidak sempurna. Iya, tidak sempurna juga. Sistem mana sih yang sempurna? Kan semuanya ada titik ketidaksempurnaan. Apalagi di Indonesia ini kita tahu beragam, banyak budaya, banyak agama. Kita sudah satu dari dulu, kita sudah nyaman, tentram, kita sudah bisa berdampingan dengan mereka-mereka yang berbeda kan. Enak sekali. Iya, enak sekali, sudah nyaman sekali, kita bisa ngopi dengan agama Kristen. Iya. Bahkan dengan pasturnya kita bisa ngopi. Kalau kita ubah ini gimana kan? Itu yang jadi bingung ya. Sehingga mungkin itu kita itu menyikapinya ya perlu kita matangkan dengan baik-baik. Jangan sekedar kita ingin khalifah, kita ingin sistem khilafah, kita nggak tahu. Kalau saya tanya sistem khilafah, nanti khilafah gimana coba, sistemnya itu gimana khilafah, sistem khilafah apa ada sistem khilafah di Quran kan nggak ada kan Ya, sebenarnya. Secara langsung to the point ini sistem khilafah seperti secara itu. nasul Iya, kitab secara itu nasul nggak kitab ada. nggak ada sama Ya, memang sekali nggak ada. kan. Memang kita harus, kalau khalifah saya tanyakan nanti pemilihan sistemnya gimana, nanti juga cara kerjanya itu gimana, nanti juga dan lain-lain, itu sangat sulit sekali. Dan juga saya. pasti nanti kalau kita berubah itu pasti akan bergejolak Akan bergejolak, jelas. dan nggak maslahat lah ya. Iya, jelas. Iyalah. Oke. Sebenarnya simpel ya kalau misalkan Simpel sekali. kita hadapi saja. Artinya gini loh Mas Bimo, ketika kita itu mau memperjuangkan, Bung Karno kan pernah bilang seperti ini, kalau kamu dari agama Islam ya perjuangkanlah agama kamu melalui parlemen. Iya. Artinya gini, ketika kita mau memang aturannya aturan Islam gitu kan, yang Iya. mereka menguntungkan Yang ya, mereka ya Anda harus masuk DPR. iya. Kalau nggak punya uang ya sudah diam saja di Bisa rumah. aja, tinggal kita menjadi rakyat yang yes. Ya kalau mau memperjuangkan masalah undang-undang dan semacamnya itu menurut DPR. Yang Iya mengatur kan? DPR. Yang mengatur sudah ada. Nah, iya makanya tidak selalu sistem kita Lantas ubahkan. ya kita mau undang-undang bukan ingin seperti ini Nah gitu. itu yang kita Kalau Anda ingin Islam maju di Indonesia ya kalau lewat jalur pemerintahan silahkan Anda ikut DPR. perjuangkan di situ Perjuangkan kan, gitu. Islam di situ. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Berarti kan kalau kita mengucapkan Pancasila itu salah, Undang-Undang Dasar itu salah, itu kan bukan misalkan ada orang yang nggak bisa lah karena sekarang aja lihat hasilnya gini-gini. Iya. Berarti kan bukan Undang-Undang Dasarnya yang salah atau Iya. Pancasilanya yang salah, tapi oknum Oknum itu yang salah. Iya, kalau misalkan pengen benar ya Anda masuk DPR. Kalau Anda Iya. merasa benar kan gitu kan. Kalau saya contohkan, saya punya hitungan 1 tambah 1 2. Kemudian ada satu hitungan yang salah. Yang paling kita soroti adalah yang salah. Pasti. Bukan kita melihat dari 9 hitungan yang paling benar. Nah, itu kadang kita itu nggak sadar dengan demikian. Pasti ya, ketika misalkan kita membuat titik di satu kertas putih, Iya. itu yang Yang paling disoroti kan titiknya titik itu, hitam padahal itu, padahal semua semuanya putih. Iya. Kan apa itu seperti Iya, itu loh? Apakah aneh sekali ya. yang salah itu siapa? Kita Iya. terlalu, padahal kesalahan itu ya memang sebuah watak dari kita seorang manusia, nggak ada yang sempurna. Iya. Setuju. Oke. Ya itulah maksudnya, sudahlah pemuda Islam itu ya yang penting kita itu belajar
kita itu belajar. kita berjuang sama-sama. Oh, tuh yang misalkan sistem itu kan nggak usah diubah lagi, orang udah bener kok. Iya, orang sudah benar, kenapa yang kita diubah, repot-repot aja kan ya. Ya iyalah. Nanti apakah kamu yang mau merubah itu yang akan menjamin sistem ini yang benar? Nanti kalau salah gimana? Kita rubah lagi. Ya apa? Nanti repot lagi, menimbulkan pro kontra, bahkan yang tidak kita inginkan adalah menimbulkan pertumpahan darah. Oh, itu yang nanti Itu yang mungkin dari pandangan kita bahkan bisa sampai seperti itu kan. Pertumpahan darah antara satu negara itu kan tidak lucu. negara Sangat bahkan tidak. sama-sama Islam. Iya, bahkan sama-sama Islam. Satu tetes darah orang itu lebih berharga ya daripada kepentingan yang lain. Dari kepentingan yang lain. Kita tahu, ya kita sudah kenal, kita sudah tahu agama Islam. Seharusnya orang ketika lebih mengerti Islam, harusnya dia lebih bisa menyikapi sebuah perkara, sesuatu hal. Ya, kalau Islam itu ya kita tahu kita harus arah kemana, kita ada semua di dalam Islam. Iya, dan dalam Islam itu kan dan juga apa namanya? Ya kalau misalkan ada yang mengaku ulama itu apa? Ulama itu yang memandang yang turun Iya, yang ainul rahmah. Iya. bukan gunung nggak bisa jadi ulama ya, sekali Nggak lagi. bisa. Gunung, Nggak bisa. apalagi Kambing itu nggak bisa jadi nggak ulama. bisa. Masa kambing ulama? Ya, mungkin. Ya, kambing adalah makanan kita kan, seperti itu. Makanan ulama. Makanan ulama bukan malah kambingnya ulama. Itu gimana ya? Masa kambing jadi ulama? Yang lucu itu ya. Kan ada soalnya ada yang menafsiri ayat apa yang mana? Wa ma min dabbatin batin fil ardi. wa man dabbatin fil ardi itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Oh iya, innama yakhshallaha min ibadihi. Maksudnya ada min dabbatin itu yang mengatakan bahwasanya Ya, semua ya. makhluk di bumi ini yang apa namanya yang takut dengan Allah itu ulama. Iya, Kan ulama. gitu kan. Ayatnya kan menunjukkan seperti itu, bukan berarti semua makhluk ini ulama bisa Yes. jadi ulama kan, bukan seperti itu. Bukan Kan seperti lucu itu. sekali. Gimana mau menjadikan kambing sebagai ulama kan seperti itu, nggak bisa. Emang ada kambing yang pesantren? Ada apa untuk pesantren kambing? Nggak ada. Aduh ya Allah. Ini semakin kita termakan oleh kebutuhan kita sendiri akan semakin seperti itu ya. Ya. Makanya saya pernah dengar dahulunya Gus Ali Sidogiri, Gus Ali mana Sidoarjo. Ya, orang yang tidak pernah belajar dari sejarah, orang tersebut akan digulung oleh sejarah itu sendiri. Ya. Sangat masuk akal lah. Dari Quran saja kita bisa ambil kesimpulan Quran mengajarkan sebuah sejarah untuk kita jadikan pelajaran kan. Kita pelajari, kita jadikan pelajaran supaya kita tidak seperti kaum-kaum terdahulu. Ya. Kok kenapa kita lupa dengan sejarah kita sendiri? Nah, itu. Seperti itu. Ya siap-siap saja kalau memang tidak mau tahu dengan sejarah. Kamu akan digulung oleh sejarah itu sendiri. Orang-orang itu kan selalu menarasikan ya khilafah itu baik. Ya lihatnya Umar bin Abdul Aziz. Iya. Ya baik Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Baik Sayyidina semua. Utsman, baik semuanya. Tapi kan antum Anda sebaik beliau atau tidak? Nah, Kan seperti itu. dan anda tidak melihat ya gitulah. Padahal Abdul Qurun, Kurni Kurni, Pak Anta Kurni, yes, dan seterusnya. Alladzina yalun wa Iya. alladzina yalun ya semakin di sini Seterusnya. semakin Anda jelek. itu urutan keberapa? Nah, Kan seperti itu. Itu kan yang kita tidak bisa berpikir, apa artinya orang-orang tidak bisa berpikir sebenarnya kan sesimpel itu sebenarnya. Iya, Artinya sangat simpel sekali. kita itu tidak bisa juga memaksakan kehendak. Ya sudah lah, ketika sudah kalah dalam konsensus dalam satu perkumpulan, dalam satu kesepakatan kan kita juga tidak boleh untuk menerjang kesepakatan itu. Iya, nggak boleh, nggak Kita bisa. kan sudah deal, sudah final bahwa NKRI itu harga mati. Iya. Ya itu kan suatu konsensus, Iya. suatu kesepakatan orang dulu bahwasanya negara Indonesia itu negara Kesatuan Indonesia. Republik Indonesia. Bukan sistemnya bukan khilaf. Bukan, sama Nah, sekali bukan. Berarti kan seseorang yang tidak setuju itu kan menentang konsensus itu. Iya. Sebenarnya gini, akar permasalahan itu bisa kita timbul dari beliau atau orang-orang yang mungkin terlalu berpikir untuk selalu apa ya,
menjadikan sesuatu yang apa ia inginkan. Ya. Mungkin gini, mungkin dari cara belajar mereka itu yang salah. Entah itu cara belajar lewat guru, Untuk lihat itu. iya, atau lewat YouTube atau bahkan lewat Google kan seperti itu. Kita makanya kita tergantung kita masuk pintu dari yang mana. Tergantung kita itu mengikuti rambu-rambu yang mana. Apakah kita mengikuti rambu-rambu yang sesat apa tidak? Pentingnya itu menurut saya yang paling penting di situ yang mungkin kita harus benar-benar harus berposesif kalau katakanlah antara seorang laki-laki dengan perempuan kan sangat posesif, sangat intens dalam memilih sebuah guru itu yang paling penting menurut saya. Karena itulah yang mempengaruhi jalan kita kemana. Kalau kita milih guru yang salah atau kita pilih pintu yang salah, otomatis kita selanjutnya pun akan salah. Jangan terlalu terhibur atau termakan oleh omongan yang manis. Karena yang manis-manis pun bisa menyebabkan penyakit. Iya. Dan bahaya sekali loh kalau tidak ada guru ya. Iya, bahaya sekali. Soalnya ya Allah, kemarin saya tuh baca tafsir ini, Mas Budi. Kita itu di Quran kan ketika wanita itu nusus. Iya. Itu kan kita boleh wa'dhu pertama bahasa Iya, Quran. iya. Ada step-stepnya lah. Wa'idhuhunna. Yang kedua itu adalah wahjuruhunna. Iya. Apa artinya tidak Tidak dalam menemani tidur tempat lah. tidur. Terus baru wadribuhunna. Nah, bahasanya wadribuhunna itu banyak yang menyalahartikan bahwasanya kita itu boleh memukul. Iya, boleh memukul. Nah itu loh, bahaya sekali. Iya, bahaya. Padahal wadribuhunna itu kan khairu mubarrih. Khairu mubarrih jelas ya, kita jangan sampai pukul sesuatu yang membahayakan bagi dirinya seperti itu. Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas menafsiri bahasa wadribuhunna khairu mubarrih ketika Ibnu Abbas ditanya wa ma khairu mubarrih ya Ibnu Abbas, itu jawabannya itu jelas ditafsir bisiwak au khairi, dengan siwak. Anda tahu lah siwak itu sekecil apa kan. Artinya kan di situ bisa ditarik kesimpulan kalaupun itu konteksnya memukulnya dengan apa, sampai batas apa, itu kan nggak sampai menyakiti. Iya. Tapi kalau kita bahasanya itu dengan menggunakan diksi menyakiti kan subjektif. Iya, subjektif. Iya. Makanya bahasa Ibnu Abbas itu bisiwak. Iya. Artinya sudah pemikiran Ibnu Abbas ketika menggunakan siwak, ya jelas nggak sakit. Iya, jelas nggak sakit sama sekali dan nggak terbekas kan. Iya. Artinya kan di sini Islam juga menuntut bahwanya tidak ada kekerasan pada perempuan. Tidak ada kekerasan sama ya kan sekali. Iya. Mungkin akhirnya dari orang yang memahami Al-Quran secara mentah ini yang mungkin itu bisa menyebabkan ini, bahkan mungkin bisa menjadikan Islam menjadi radikal, Islam menjadi keras, itu seperti itu. Hal-hal yang kita sendiri kurang memahami, kemudian kita sudah termakan oleh pemahaman kita itu sendiri. Itu yang sangat disayangkan dari kita orang Islam yang mungkin oknum, lebih katakan oknum orang Islam, atau mungkin bahkan yang suka ngebom itu ya kan kita tahu itu yang kita terorisme itu, yang bahkan orang-orang lain menganggap Islam itu sebagai agama teroris, itu kan sangat disayangkan sekali oleh hanya orang-orang sepele yang seperti itu. Memahami sebuah nas dari Al-Quran itu hanya separuh-separuh. Kita tidak pernah melihat tafsirnya. Coba kita tahu wadrib, kalau di Al-Quran wadrib, kita tanpa memahami tafsir, tahukah kita harus mukul pakai siwak kan? Mereka taunya pakai pisau boleh, pakai ini boleh. Iya, itu bahayanya kita. Dan yang harus diketahui, lapmu itu menampar, menampar muka itu hukumnya haram. Haram itu harus tahu. Harus tahu. Dan mereka seakan tidak mau tahu itu yang saya seakan tidak mau tahu, seakan mereka itu sudah terjatuh kemudian malu untuk mengakui kesalahan sendiri, sehingga bagaimanapun ia membela apa yang telah ia. Overall berarti santri itu sebenarnya tidak semua santri itu tidak open mind. Tidak memang semua. Ada beberapa teman kita yang tidak open. Ada terlalu kolot, dan kita itu sangat disayangkan ya. Kenapa? Kadang pun kita sebagai teman kita sudah
ya untuk ngajak open mind kita lihat kita buka Nonton iya. podcastnya Om Deddy. Nonton podcastnya Om Deddy, saya promosikan. Om Deddy bayar. Kita tonton, kita coba, kita gali pemikiran mereka, kita gali permasalahan mereka. Jangan kita selalu subjektif dengan apa yang dan juga ini Mas, kita juga harus memikirkan dunia luar. iya. Setuju? Sangat setuju sekali. Setuju. Jangan kita ibarat kita berada di dalam rumah. Kita kemudian tidak pernah keluar rumah untuk melihat, untuk menyapa seseorang, untuk memahami. Kita terlalu di dalam rumah, otomatis kita akan Tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu apa yang kita tahu saja. Nantinya pikirannya ke situ terus gitu. Iya. Oke. Sangat seru sekali ya, Sangat seru sekali nanti. Alhamdulillah Sekali bisa bertemu dengan Mas Abbas ini yang selaku delegasi dari berbagai satu Basul Masail ke Basul Masail yang lain kan? juga delegasi. Saya baru amatiran. Ya udah, terima kasih buat yang nonton. Saatnya kita cabut. Terima kasih.